Yeah, doubt it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Egu Sandira dari jurusan Agribisnis semester 5 Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi di Universitas Bangka Belitung. Kesempatan kali ini, saya ingin menjawab tugas mata kuliah Perubahan Sosial dan Budaya mengenai bagaimana tanggapan saya tentang demo penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law atau yang sering disebut dengan Cipta Kerja. Kita ketahui bersama, baru-baru ini terjadi demo besar-besaran yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Demo tersebut terjadi karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dalam kasus ini, demo dilakukan karena dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang merugikan para buruh. Ada 9 pasal yang kontroversial yang dinilai merugikan hak-hak para kerja atau buruh. Yang pertama itu dalam pasal aturan tentang batas waktu PKWT. Dalam pasal 59 ayat 2 berisikan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Hal tersebut menjelaskan bahwa atas waktu PKWT bisa selamanya tanpa diangkat menjadi pegawai tetap. Yang kedua adalah pemberhentian kontrak kerja. Adanya kemudahan untuk memutuskan perjanjian kerja oleh pihak perusahaan di mana kontrak dapat diputus secara tiba-tiba ketika pekerjaan dinilai sudah selesai, meskipun masa kontraknya belum selesai. Ini terdapat pada pasal 61 ayat 1 huruf C. Perjanjian kerja berakhir apabila selesainya suatu pekerjaan tertentu. Hal ini dapat merugikan para pekerja karena tidak dapat kesempatan untuk menentukan kapasitas waktu kerja yang dia inginkan. Ketiga adalah PHK secara sepihak. Dihapusnya aturan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai PHK kepada pekerja yang melanggar peraturan perusahaan. Kemudian tidak diberlakukannya pasal 151 yang berbunyi pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat kerja. Pengusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga dengan penghapusan aturan tersebut, pengusaha dinilai dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa berunding dengan para pekerja tersebut. 4. Berkurangnya hak pesangon. Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha ke pekerja buruh sebagai akibat pemutusan hubungan kerja. Pekerja yang sudah habis kontrak kerja atau berhenti bekerja wajib mendapatkan pesangon. Hal itu disebutkan pada pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Namun pada aturan yang baru atau Omnibus Law dihapus sehingga dinilai mengurangi hak pesangon bagi para pekerja. 5. Outsourcing atau al-hidayah. Nah, untuk peraturan ini, syarat-syarat tentang outsourcing dihapus sehingga outsourcing dilakukan bebas syarat serta penghapusan pelindungan bagi pekerja outsourcing. Yang ketujuh adalah penghapusan hak istirahat dan cuti. Nah, pada Undang-Undang Omnibus Law ada peraturan yang dihapuskan yaitu mengenai waktu istirahat dan cuti pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berisikan hak istirahat 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu dan cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 bulan. Selanjutnya adalah penghapusan upah minimum. Dalam pasal 81 poin 26 dan 27 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa penghapusan ketentuan pasal 89 dan 90 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau yang ke-9 itu adalah perekrutan tenaga kerja asing yang dipermudah baik dari izin atau berkas-berkasnya. Dengan adanya undang-undang ini dikhawatirkan dapat menggusur para pekerja yang berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, para buruh menolak dengan adanya undang-undang ini. Saya setuju dengan aksi demonstrasi karena demonstrasi merupakan salah satu bentuk cara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi yang dimana masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Semua telah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan dijamin pula dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Mungkin begitu aja video dari saya. Apabila banyak salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.